Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dewan Juri serta rekan-rekan yang saya hormati, tak lupa puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan hari ini saya bisa berdiri di sini tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam yang tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya berkenan di sini untuk menyampaikan pidato tentang belajar dari COVID-19. Yuk. Hadirin yang berbahagia, sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 awal bulan ini, saya telah memerintahkan kepada Menteri Kesehatan dan pemerintah terkait untuk meningkatkan langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Ketika melihat ini, beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita, ada yang melakukan lockdown dengan gejala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah-langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Doni Manardo. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Hadirin yang saya hormati, sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Oleh karena itu, saya minta kepada seluruh gubernur dan bupati serta wali kota untuk terus bermonitor kondisi daerah dan terus berkonsultasi dengan pakar medis dalam menelaah situasi. Kemudian terus berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menentukan situasi penanggulangan bencana, untuk menentukan status daerahnya siaga darurat ataukah tanggap darurat bencana non alam. Berdasarkan status kedaruratan daerah tersebut, jajaran pemerintah daerah dibantu jajaran TNI dan Polri serta dukungan dari pemerintah pusat untuk terus melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam menangani penyebaran dan dampak COVID-19. Membuat kebijakan tentara proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa, membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online, dengan tetap menggunakan pelayanan yang prima kepada masyarakat, menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang, meningkatkan pelayanan pengentasan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal dengan pertumbuhan memanfaatkan kemampuan rumah sakit daerah dan bekerja sama dengan rumah sakit swasta serta lembaga riset dan pendidikan tinggi yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan. Saya sudah memerintah untuk memberikan dukungan anggaran yang memandai untuk digunakan secara efektif dan efisien. Pertama, merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang kemungkinan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan
dan menggunakan anggaran secara cepat. Selain itu, Menteri Keuangan juga sudah mengeluarkan peraturan dan pedoman untuk menyediakan anggaran yang diperlukan oleh seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Peraturan ini memberikan landasan hukum agar pihak yang relevan dapat menggunakan anggarannya agar pihak yang relevan yang menggunakan anggaran dan mengajukan kebutuhan anggaran. Maaf, saya ulangi lagi. Peraturan ini memberikan landasan hukum agar pihak yang relevan dapat menggunakan anggarannya dan mengajukan kebutuhan anggaran tambahan untuk menangani tantangan penyebaran COVID-19. Dampak pandemi COVID ini telah memperlambat ekonomi dunia secara masif dan signifikan, termasuk terhadap perekonomian Indonesia. Untuk itu, pemerintah telah dan harus melakukan langkah-langkah cepat untuk mengantisipasi beberapa dampak ini. Pemerintah memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok yang cukup dan memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga telah memberikan insentif kepada ekonomi sebagaimana telah diumumkan oleh Menko Perekonomian dan jajaran Menko Perekonomian untuk menjaga agar kegiatan dunia usaha tetap berjalan seperti biasa. Saya juga minta kepada Kepala Dewan untuk mendukung kebijakan ini agar tidak melakukan kebijakan yang ada di daerah. Saya dan seluruh jajaran kabinet terus bekerja keras untuk menyiapkan dan menjaga Indonesia dari penyebaran COVID-19 dan minimalkan implikasinya terhadap perekonomian Indonesia. Sebagaimana kemarin telah disampaikan bahwa salah satu menteri kami terdeteksi positif terinfeksi COVID-19. Langkah-langkah antisipatif telah dilakukan dan saya yakinkan bahwa para menteri tetap bekerja penuh seperti biasa. Bahkan hari-hari ini para menteri bekerja keras walaupun sebagian dilakukan dengan cara online untuk mengantisipasi isu kesehatan dan mengatasi dampak perekonomian akibat COVID-19 ini. Terakhir, kepada seluruh rakyat Indonesia, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop dengan kondisi ini. Saatnya kita kerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong, menolong, dan satu pandu. Gotong royong kita ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Hadirin yang berbahagia, sekian pidato dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.